Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Amazing Faith, iman yang membuat Yesus takjub, kita akan berada pada episode yang terakhir yang berjudul Tuhan tolonglah aku. Seorang wanita Sirofenisia di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 30, dan paralel dengan itu Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Seorang perempuan, bukan orang Yahudi, tinggal di daerah Sirofenisia, Tirus yang sekarang adalah Lebanon dan juga Suria. Matius menyebut perempuan ini adalah orang Kanaan. Artinya, ada sebuah kebencian karena perempuan Kanaan atau orang Kanaan itu adalah musuh bebuyutan yang harus ditumpas seperti janji Allah kepada bangsa Israel. Ini punya konotasi cukup jelek. Yang kedua, ketika masa intertestamental pemberontakan Makabe, orang-orang Tirus, Sirofenisia ini, mereka berpihak kepada musuh dan bukan berpihak kepada orang Yahudi. Sehingga akhirnya kebencian itu makin memuncak. Yang ketiga, karena dia bukan orang Yahudi, dia sebenarnya tidak berhak mendapat janji Abraham untuk keselamatan, kesembuhan. 3 kondisi yang sulit ini. Kemudian, ketika Yesus pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi, dan pada waktu si perempuan ini mendengar Yesus datang, dia tersungkur ke kaki Yesus, sujud di depan kaki Yesus, dan berkata, "Tuhan, tolong, anakku kerasukan setan. Tuhan, tolong. Anakku kerasukan setan." Dia bermohon-mohon. Dan ini bukan satu kali. Karena kemudian dikatakan bahwa Matius mencatat, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita sambil teriak-teriak. Jadi bayangkan ini mengganggu sekali. Dia berteriak-teriak, dikatakan bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku menderita, anakku kerasukan setan. Dia kasih tahu terus persoalannya, dia kasih terus masalahnya, dia kasih tahu terus keadaannya. Dan dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Saudara, ini ada satu iman yang persisten sekali. Kita belajar pertama persistensinya dia. Seringkali kita menyerah di tengah jalan. Seringkali kita berpikir ketika Tuhan diam, ketika Tuhan tidak menjawab, kita berpikir Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi sebenarnya Tuhan mau melihat seberapa inginkah kita kepada jawaban doa itu? Berapa inginnyakah Anda untuk melihat kesembuhan itu terjadi? Pada waktu itu Yesus diam. Sebenarnya ini adalah menunjukkan kasihnya kepada perempuan ini. Dan sewaktu perempuan itu mendengar respon Yesus, buat kita mungkin agak kaget. Yesus menjawab, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Anjing. Bayangkan, Anda disebut anjing. Kita yang salah saja dimaki begitu udah pasti marah. Apalagi kalau merasa tidak salah. Apalagi yang ngomong itu orang asing. Ngomong anjing. Tetapi jangan membaca ayat ini seturut dengan konteks abad ke-21. Mari kita baca ini dengan konteks pada waktu itu. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa di luar sana, juga terutama bangsa yang menyerang mereka, bangsa yang membinasakan dengan kekejian, seperti bangsa Tirus Sidon, orang Aram, orang-orang yang menghancurkan Israel, mereka akan mengatakan itu anjing. Yang kedua, di sini Yesus tidak berkata kasar. Karena sebutan anjing yang Tuhan pakai bukanlah anjing di dalam arti anjing yang liar, yang di tengah jalan itu, ya, yang makan-makan bangkai, makan apa saja, anjing najis. Enggak. Bukan itu yang Tuhan pakai. Tuhan pakai kata dalam bahasa Yunani itu kunaria. Kunaria itu artinya anjing piaraan yang tinggal di rumah, yang dianggap bagian dari rumah itu, diizinkan masuk, lalu kemudian biasanya dia makan di bawah meja daripada tuannya. Bayangkan, meja di sana kan bukan meja yang tinggi, jadi nggak jauh. Anjing itu duduk nggak jauh daripada tuannya. Jadi di sini berbicara mengenai bangsa Israel dan non-Israel yang menerima janji dan tidak menerima janji. Jadi ini bukan sesuatu yang kasar. Di sini Yesus mengatakan anjing piaraan.
Lalu si perempuan itu menangkap signal Yesus ini. Dan dia berkata dengan terminologi yang sama. Dia berkata, "Ya Tuhan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja," nah dia perhatikan lagi, anjing yang di bawah meja itu, yang dipelihara oleh tuannya itu, makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi dia menyadari bahwa pada waktu itu, bangsa Israel itu seperti tuan, yang pemilik rumah, pemilik perjanjian dengan Yahweh. Bangsa-bangsa lain itu adalah orang-orang yang numpang, orang-orang yang mendapatkan belas kasihan. Dan ini sebenarnya seperti istilah saya bukan terhitung sebagai bagian, tetapi saya percaya kepada Yahweh Israel dan saya mau menyembah Dia, maka kemudian saya juga percaya kepada firman, saya makan dari remah-remah itu. Sewaktu Yesus mendengar respon ini adalah iman yang rendah hati, humble faith. Tadi persistent faith, yang kedua humble faith. Ketika Yesus menyadari perempuan ini begitu rendah hati, langsung jawaban Yesus adalah, "Hai ibu, besarlah imanmu." Wah, di dalam Injil ada 3 level iman. Tidak beriman, iman yang kecil, dan iman besar atau mega faith. Dan Yesus langsung mendeklarasikan si perempuan ini sebagai iman yang besar. Belum punya pengetahuan banyak, tetapi apa yang dimulainya? Dimulai dari persistensinya dia, lalu kemudian kerendahan hatinya dia mendengar, dan kemudian mau untuk menerima seperti yang Tuhan mau kita diproses. Lalu kemudian dia percaya, ini saudara iman otentik, yaitu iman yang rendah hati lalu percaya kepada firman Tuhan. Dan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Anak itu tidak dibawa sama Yesus. Perempuan ini datang bermohon. Perempuan ini mendengar Yesus berbicara, "Anakmu hari ini juga sudah bebas dari setan." Matius mengatakan begini, seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga. Pada saat yang sama. Nah, Markus mencatat begini, lalu si perempuan itu pulang ke rumahnya dan didapati anak itu sudah berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Kapan keluarnya? Nah, sekarang baru matching apa yang dikatakan oleh Matius. Pada waktu Yesus berkata, "Imanmu besar, hari ini juga anakmu sembuh." Ini yang namanya iman otentik, iman biblikal. Di mana Yesus berkata, sudah terjadi. Dalam konteks ini sebenarnya perempuan itu sudah menerima, dan pada waktu dia pulang sampai di rumah, anak itu sudah sembuh. Hari ini kita belajar bahwa iman yang membuat Tuhan takjub adalah iman yang persisten, rendah hati, dan kemudian melakukan. Kita bertindak di atas firman ini. Kita percaya dan mengatakan, "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sudah melakukannya kepadaku." Datanglah kepada Dia. Yesus berkata, "Datang padaku, engkau yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan engkau kelegaan." Jadi hari ini, percaya, hampiri Yesus dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan yang ketiga, pada waktu engkau datang pada Dia, seperti wanita ini, engkau datang untuk menerima kelegaan, dan engkau pasti akan mendapatkan kelegaannya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa datang, kami bisa percaya oleh karena Roh Kudus memberikan dan mengaruniakan kepada kami anugerah untuk percaya. Tuhan, dengan rendah hati kami mau datang berseru kepada Engkau, mengakui akan kelemahan, pergumulan kami, ketidakpercayaan kami, kekerasan hati kami, mindset yang salah tentang Tuhan. Ampuni kami pada hari ini. Dan kami mau selaras, menyepakati, seturut dengan firman-Mu, sepakat dengan janji-Mu. Dan juga Tuhan, ketika kami datang pada Engkau, Engkau berbicara, kami terima, sudah terjadi, kami mendapatkan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.